seminggu yang lalu kita sholat subuh, rakaat pertama kita tidak ingat surah apa, rakaat kedua kita tidak ingat surah apa, tapi dalam seminggu nih atau sebulan nih atau setahun nih ada masjid, ada orang susah, ingat kita berapa angka yang kita kasih, ingat. Jadi ini tingkat makom ikhlas ini tidak segampang itu Bapak Ibu. Makanya dalam kajian ibadah itu pun ya, ibadah tersebut bagaimana orang yang ikhlas, bagaimana orang yang khusyuk itu dipelajari semua. Tidak segampang itu amal ibadah itu diterima Allah Subhanahu wa taala kalau yang berkait dengan tauhidnya kurang, fikihnya kurang, akhlaknya kurang. Tiga-tiga ini wajib dipelajari. Jadi ini salah satu mengingatkan kembali sama diri kita yang ketika sudah mengeluarkan harta, anggap itu sudah tak ada sama sekali. Teringatnya biasanya ada kotak infak, ini tak ada. Menunjukkan bahwa sekolah kita udah kaya meraya. Itu intinya. Oh lupa, jadi besok-besok ditagih gitu, enggak kan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian hal yang kedua yang menjadi ketentuan dalam memberikan harta fisabilillah atau mengeluarkan harta secara infak dan wakaf dan selainnya, bahwa harta tersebut tidak dari rezeki yang dilarang Allah Ta'ala. Bapak Ibu, ini zaman di mana hidup kita nih kadang mau tak mau memaksakan atau terpaksa dari urusan yang berkait dengan perkara yang tak boleh. Contoh, orang yang kerja di tempat riba. Kerja di tempat riba itu apa hukumnya? Sepakat kita dulu. Itu dulu. Kerja di tempat riba itu hukumnya haram. Orang rumah saya dulu Bapak Ibu pernah di perbankan. Keluarga dari orang rumah, 4 wanita, 2 laki-laki, 4 ini di perbankan semua. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, 4 ini sekarang udah resign. Itu mungkin karena adik abangnya ini ustadz, mungkin segan-segan orang itu keluar, satu-satu keluar. Mulai dari orang rumah saya keluar, baru masuk pada kakak ipar keluar, baru masuk pada adik ipar keluar yang di Medan sama yang di luar kota keluar semua. Alhamdulillah. Kenapa? Karena rezeki berapapun yang didapat tak halal. Gaji guru dengan gaji pegawai bank, kira-kira mana besaran? Pegawai bank. Makanya kalau ada cerita, maaf kata Bapak Ibu, bisa daftar di pegawai bank, lebih memilih mereka di situ dari PNS sebenarnya. Ya kan? Tak berterima di pegawai bank, kenapa? Pendek kali katanya misalkan. Kenapa? Tak lulus misalkan. Pindah dia ke pegawai negeri. Tak juga lulus pegawai negeri, pegawai swasta, stip pegawai apa? Horor, ya kan? Honor. Ya tapi kan horor juga tuh namanya kan. Dapat rezekinya alhamdulillah seminggu habis, ya kan? Kata kita apa? Cerita dengan apa-apa Bapak Ibu. Sehingga terkadang karena merasa dirinya punya duit yang banyak, dapat satu pancingan, madrasah, sekolah, masjid butuh bantuan, dikasihnya uang tadi. Orang yang seperti itu pahala amalnya tidak dapat. Kenapa tak dapat? Tak sah dia mengeluarkan harta dari rezeki yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh itu. Jadi maaf kata sekarang ini banyak orang yang kita bilang cari makan tuh Bapak Ibu, mau tak mau kadang kayak gitulah. Pak kata hadis Rasulullah, sekarang memang banyak kita ini yang selamat dari riba.
saya tidak kerja di tempat riba, tapi kena uap daripada bukharnya dari perkara riba tersebut. Mau tak mau? Mau tak mau Bapak Ibu? Maka dalam kajian agama Allah Subhanahu wa taala, agama kita ini, kalau memang rezeki itu dari yang haram, hasil nyuri, hasil dari perkara riba, tak boleh itu disedekahkan. Kalau yang mau disedekahkan itu yang halal yang halal. Bahkan dalam kajian yang lebih lanjut, kajian fikihnya, apa dia? Hukum menerima hadiah. Contoh, saya ingin dihajikan atau ingin diumrohkan oleh mafia misalkan, orang jahat. Apa hukumnya? Dalam fikih dibahas tuh, menerima pemberian orang kalau memang rezekinya yakin kita halal, sah. Kalau yakin kita haram, tak boleh. Apalagi menerima pemberian yang taunya kita dia ada usaha yang halal, ada pula kerjaannya yang haram, syubhat minimal. Jadi kalau andai kata pula kita aja yang menerima punya aturan, apalagi orang yang memberi, tidak sembarang itu. Jadi hati-hati Bapak Ibu, kalau dapatnya rezeki dari koruptor, ya kan, kwitansi itu ditambah-tambah, kan sering tuh belanja. Minggu lalu ada jamaah saya nanya, orang Mabar, kebetulan kan saya tinggal di Mabar dulu lama. Apa dia bilang, Ustadz kami diperintahkan sama ketua perwiritan ibu-ibu, beli apa? Beli baju marhaban. Beli baju marhaban. Jadi akhirnya apa? Yang diperintahkan sama ketua ini beli doang, ongkos belinya tidak dipikirkannya, makan siangnya nggak dipikirkannya. Emang kita bisa beli dari sini ke pajak Sambu sana melalui via online? Bisa. Sehebat apapun online sekarang nih, namanya yang tetap ke pajak itu jauh lebih murah. Akhirnya apa? Berapa harga baju satu lusin tadi? Minta kwitansi kosong. Baru orang itu sendiri yang nulis, orang itu sendiri meneken. Kira-kira itu hal apa tidak, Bu? Hah? Gimana? Belanja sesuatu yang harganya dinaikkan daripada harga aslinya, sebab karena untuk ongkos mengeluarkan untuk makan minum mereka selama berbelanja. Kira-kira kwitansi tadi yang bodong nih halal apa tidak? Ayo yang bilang tidak marah nanti Bu nanti. Jadi makanku dari mana katanya? Hah? Bapak Ibu, halal dengan ketentuan yang dikeluarkan itu yang wajar. Wajarnya bagaimana ketentuannya? Seafdol-afdolnya nanti ketika menyerahkan kwitansi tersebut, sebutkan berapa yang kita gunakan, lain daripada itu. Ini kwitansinya hanya sebagai isyarat pernyataan. Banyak sekarang nih orang Bapak Ibu tak peduli. Contoh lain, suami ngasih makan atau ngasih belanja pagi rumah 20.000 untuk satu suami, satu istri, 2 orang anak. Cukup apa tidak? Ustaz, antum punya anggota berapa sekarang? 1 apa 2? Nista Wahid. Istri? Wahid juga. Nggak nanya gitu. Maunya berapa? Insya Allah. Berarti masih baby ya saya. Nah, berarti beliau ini satu keluarga dulu. Contoh ada beliau, ada istri beliau, kemudian ada anak 1, 3 orang. Kira-kira belanja untuk satu hari itu cukup semua untuk beras, cabai, bawang dan segala macam 20.000 cukup nggak Ustaz? Hah? Kurang. Makan apa untuk berubahnya? Macam-macam. 20.000 Bapak Ibu, harga beras saja sekilo berapa dah? Udah 11 ribuan kan? 9.000 itu beli apa? Beli cabai dapat nggak sekilo? Nggak. Soal. Saya nggak tahu soalnya gitu. Saya ngasih uang belanja itu per bulan, nih sekian juta selesai. Terus kalau kemana?
Lain lagi beras tuh, lain lagi tanggung jawab saya, listrik segala macam, mobil, minyak, kereta, semua saya pegang sendiri gitu. Jadi kalau andai kata 20.000 tadi, nominal yang 20.000 tersebut tak cukup dikasih oleh suami, datang istri ngambil lagi ke kantong suami, yang backnya lagi 20.000. Istri itu pencuri atau tidak? Oh tidak, kuat bilang tidak tuh Ustaz. Oh uang suami. Oh nanti satu bahas kita bahas itu. Kalau uang suami, uang istri, jadi uang istri. Nah, suka-suka hati orang tuh ngomong Ustaz. Yang tenggelam awak yang capek-capek nyarinya kan. Uang istri, uang suami, zolim ibu betul sama suami itu. Nanti dibahas lagi lebih panjang, ada kajian tentang itu berkait dengan harta sampai nanti pada harta syarikat atau kuno gini dalam ilmu faraid. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu poin yang kedua yang saya tegaskan tadi lah. Jadi kalau andai kata ada rezeki yang tak boleh, jangan coba berani-berani mengeluarkan harta tersebut mengharapkan pahala dari Allah sementara jalannya dari yang dilarang Allah. Saya anti zamanun ala ummati la yubali ma akhadha minhu wa mimma anfaqa. Satu hadis kata Rasulullah, akan datang satu masa zaman yang dimana umatku mereka tidak peduli rezeki yang didapat itu dari yang benar halal ataukah dari yang tak benar, dan begitu pula berkait dengan kemana yang dikeluarkannya. Mencari harta mesti ada ilmunya sesuai ridha Allah, mengeluarkannya pun mesti ada ilmunya sesuai dengan ridha Allah Ta'ala. Baik, terakhir yang ketiga, menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada kesan-kesangkutan atau ta'liq kepada orang yang dizalimi. Zolim. La tazlimuna wa la tuzlamun dalam ayat Allah. Kita nih Bu, Pak, tak boleh menzolimi dan tak mau pula dizolimi. Ya kan? Apapun yang kita dalam kehidupan ini, kita nggak mau dizolimi orang. Nggak mau dizolimi orang. Ibu, bapak, ada nggak ngambil kereta? Kredit. Iyalah, yang cash. Ngomong nggak, saya pun cashnya Bu. Seumur hidup cash semua, alhamdulillah dari dulunya. Kalau ditanya-tanya lagi balik, ada nggak yang kredit? Jujur apa? Takut kali, malu rupanya. Kalau di ya anggaplah di sini orangnya tak ada yang kredit, cash semua, masya Allah. Di tempat lain, di sekolah lain, di pengajian lain, banyak kita jumpa orang yang dalam hidup ini ngambil secara kredit, ya kan? Udah bayar dia selama 30 bulan, ngambil kredit itu 36 bulan, tidak terbayarnya 3 bulan, itu kereta diapain? Ditarik showroom. Dapat nggak duit dari showroom? Hangus. Itu perbuatan zolim apa tidak? Menurut ibu apa? Tidak zolim? Buat lagi besok-besok. Zolim. La tazlimuna wa la tuzlamun. Orang yang beriman tidak akan menzolimi orang lain dan tidak pula mau untuk dizolimin. Jadi besok-besok ambil kereta buat begitu lagi enggak? Buat Ustaz, tapi dijaga jangan sampai 3 bulan katanya kan. Kalau sebulan sedikit nggak apa-apa lah, denda-denda sedikit katanya. Nah, itu agak bandel juga namanya itu kan. Jadi dalam hukum Allah Ta'ala ini, yang namanya zalim berkait sampai akhirat. Ya kan? Zalim ini Bapak Ibu berkait sampai akhirat. Misal, hari raya, dulu ada istilah kita berkata, kalimatnya begini. Mohon maaf lahir dan batin. Izinkan kesalahanku yang kusengaja, yang tak kusengaja, dari ujung rambut
ujung rambut ini Ustaz enggak? Ujung kepala enggak? Hah? Dari ubun-ubun. Nah, betul, dari ubun-ubun sampai ujung kaki. Pokoknya istilah begitu lah kan? Maafkan aku lahir dan batin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu yang enaknya. Ujung kepala ubun-ubun, ujung kaki entah mana, tumit apa kuku tadi satu. Ya kan? Istilah begitu ada Ibu. Memohon kemaafan supaya tidak ada kesangkut pautan lagi ke urusan akhirat atau mati nanti, tak ada lagi. Jadi salah satu bentuk kezaliman yang ada dalam saat ini apa dia? Mengutang, kayak tadi saya bilang. Ngutang itu tak bisa tinggal. Kira-kira dalam satu jamaah kita nih, ini ada berapa ratus orang yang hadir? Banyak kan? Ada nggak yang bilang saya Ustadz tak pernah mengutang seumur hidup? Tunjuk tangan. Mana orangnya? Ustaz Ulil pernah ngutang nggak? Di Mesir dulu banyak kita ngutang-ngutang ya kan? Belum datang kiriman dari orang tua, utang dulu, belum keluar minhah beasiswa. Antum beasiswa mana? Al-Azhar ya? Al-Azhar. Saya dari Kuwait. Besar lagi daripada beliau dulu. Arti kata udah besar beasiswa saya nih, sampai berlipat-lipat dari beliau nih, tetap juga ngutang. Entah pula ada di sini yang orang kaya 7 keturunan tak pernah ngutang, entah pula gitu. Ada sini enggak yang nggak pernah ngutang? Banyak ngutangnya, betul Bu. Itu nggak salah tuh. Di komplek Garu 2, ke rumah saya. Apa dia bilang? Harta saya Ustadz kalau dinilai lebih kurang sekitar 10 miliar adalah. Rumah sewanya itu sampai 2 pintu di situ Bapak Ibu. Di sana harga sewa rumah 25 juta sampai 30 juta. Harga per unitnya 1,5 sampai 2,5 M, bukan ber, M aja. Harga di sana Garu 2. Sama kayak sini ini pun mahal-mahal dah ini kan. Atau boleh agak sindah. Jadi maafkan apa? Itu yang Ustadz nampak. Utang saya alhamdulillah Ustadz 18 miliar katanya. Gara-gara itulah makanya apa? Cerai kami dengan istri saya katanya. Utang banyak. Kadang maaf model penampilan, beli baju, beli sepatu, rupanya kredit. Ibu bapak beli rumah kredit apa tidak? Beli kereta, mobil, sampai ada yang kadang saya dengar beli handphone kredit, beli baju, ada nggak kredit? Bapak Ibu? Ada. Nyicil Bu, nyicil. Kenapa? Ntar lagi mau hari raya katanya. Ini udah bulan 1 akhir. Berarti bulan 2, bulan 3, puasa bulan 4, hari raya bulan 5. Dari sekarang nyicil Ustaz katanya. Kalau diharapkan gaji, THR, Covid begini payah keluarnya katanya. Entah pula di madrasah kita nih. Kalau di tempat lain katanya gara-gara Covid THR tak keluar katanya. Sini mungkin THR-nya ditambah lagi sama Ustaz Fauzan, wallahu a'lam lah. Ngarap Ibu ya, ngarap ya kan. Jadi hidup ini Bapak Ibu tidak pernah nggak ada namanya ngutang, pasti ngutang. Jadi kalau andai sampai masa waktu menghutang itu tak dibayar, kita mau bersedekah, jangan. Ada satu ayat Allah Juz 3 juga Bapak Ibu, yang ayat itu ayat yang terpanjang kan? Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu wal yaktub bainakum katibun bil adli wa la ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah fal yaktub wal yumlil ladzi 'alaihi haq wal yattaqillaha wa la yabqas minhu syai'a. Sampai ke bawah. Ayat terpanjang kalau dalam Al-Qur'an yang mushaf biasa tuh, satu halaman penuh nih berkait sama utang. Ngeri utang. Kalau bisa jangan ngutang, janganlah. Kalau dulu orang ngutang malu, kalau sekarang tidak malu. Kalau dulu utang itu apa? Aib. Kalau sekarang bangga. Kenapa? Beli mobil ngutang, beli ini ngutang. Saya aja katanya
pembayaran saya untuk kredit saya 25 juta sebulan katanya. Itu kan bangga namanya itu. Abang angkat saya sendiri Bapak Ibu. Abang angkat saya ini rumahnya Jalan Matahari, Helpet Raya saya. Matahari Raya itu Helpet. Dia beli rumah seharga 1 M-an lebih, ya kan? Jadi ada mobil Innova Ribbonnya, ada kereta kayak punya apa? Kayak yang lama punya saya itu PCX ada, NMAX-nya ada, mobilnya 2, satu lagi BMW-nya ada gitu. Tapi rupa-rupanya rumah dan apa yang ada di situ ngutang. Berapa lama? 25 tahun. 25 tahun ngutang, sakit lah Bapak Ibu. Ya kan? Dia bangga pula tuh, saya wajib bayar per bulan itu Mbak Dek katanya 25 juta. Awak mikir-mikir dari 2 juta aja pahit sekarang nih, ya kan? Toh nak bayar kredit 25 juta, berarti kalau dapat bayar kredit 25 juta minimal gaji sebulan berapa tuh Bapak Ibu? Hah? Ya hampir bersama dengan gaji Bu di sini kan, insya Allah. Bayar kredit 25 juta sebulan. Bangganya dia menceritakan utangnya, sementara berhutang itu hakikatnya apa? Aib. Jangan tahu orang, malu awak. Ya kan? Masya Allah Ustaz, Allah yubarik fik. Lama tak bersuah. Sini Ustaz. Itu wali murid Ustaz. Nah, sini Ustaz. So kena Ustaz nih. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai tanggal pembayarannya, tanggal berapa bayar? Tanggal 20 misalkan. Seketika saat mau tanggal 20, ya kan, uang itu pas-pasan untuk bayar utang. Ada orang yang butuh bantuan misalkan, maka tak boleh kita keluarkan. Kalau dia pada seseorang kita berpiutang atau meminjam, izin dulu sama orang tersebut. Pak, Bang, siapapun orangnya yang kita pinjam, boleh nggak aku bayar uang utang tadi nih ditunda sedikit? Ada nih keluargaku yang mau ku bantu misalkan, ada nih keluargaku yang dalam keadaan butuh misalkan, boleh nggak? Kalau kira-kira katanya boleh, baru kita boleh mengeluarkan untuk bantuan sedekah sunat tadi itu. Kenapa? Bayar utang hukumnya wajib. Ini masalah berhutang nih Bapak Ibu, ngeri. Awak pinjamkan salah, ya kan? Tak dipinjamkan pun parah kata orang. Ya kan Ustaz kan? Berhutang nih payah Ibu. Mula-mula awak meminjam tu atau kawan tadi mau meminjam, baik budi, senyum simpul, ngomongnya pun dah macam perempuan, laki-laki itu. Bang, pinjam dulu uang antum bang, gak banyak-banyak, berapa sama antum itu? Ngomongnya lembut-lembut tuh, ya kan? Sampai tanggalnya berantem sama dia. Hujasnya kawan ini gak bayar utang begini banyak kalau bulan tadi. Kenapa? Emosinya udah keluar. Awalnya baik-baik silaturahim tuh, lama-lama putus. Itu gak peduli Bapak Ibu, mau yang tua, mau yang muda, mau yang ustad, mau tak ustad, sama semua. Saya pernah merasakan tidak? Pengalaman bantu orangnya Tuhan, niatnya bantu orang gitu. Artinya adalah sikit-sikit rezeki tempat lain begitu Bapak Ibu. Kalau saya dah berhenti jadi guru Ustaz, dah 2 tahun dah. Sertifikasi saya ini, keluar saya sendiri. Saya berhenti. Ada rezeki dari tempat lain, alhamdulillah. Tapi di sisi yang lain kadang apa? Anggapan orang itu, kita ini punya uang, kita bantu uang tadi ini. Nah, kita kasih duit sama dia. Dah, janji berapa? Seminggu misalkan. Berapa mah? Sebulan. Nyatanya bukan sebulan, 2 tahun. 2 tahun, mintanya awak macam awak pula yang apa? Dulu nampak senyum tuh nelpon orang sering, nelpon kita ini sering nih, nelpon sering gitu. Sekarang ditelepon nggak ngangkat, nomornya di muhlak kita bilang, ditutup. Maaf kata apa? Yang dulunya nampak batang hidungnya sering dikumpul-kumpul, batang hidungnya sekarang tak nampak, bola matanya pun tak nampak lagi dah. Gara-gara apa? Utang. Jadi kalau anda awak nak bantu orang, nak mengeluarkan harta fi sabilillah, ada nampak kotak infak, ada nampak orang butuhkan, keluarga dalam seperti ini, izin dulu sama orang tersebut. Itu akhlak orang Islam. Jangan asal-asal aja. Makanya kalau dalam kajian agama nih Bapak Ibu, semua itu dibahas perkecil. Dalam berdoa pun dibahas kan.
Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi dan macam. Itu bahasa orang tuh. Mana duluan Ustaz? Hamdan na'imin kah atau hamdan syakirin? Kalau orang yang mengkaji berkait dengan etika kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang menyebutkan tak cocok, disalahkannya itu. Itu berkait dengan masa doa. Doa itu aja Bapak Ibu, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Mana duluan Ustaz kata dia? Atau hamdan syakirin duluan? Itu secara bahasa dibahas orang. Begitulah dalam arti kata yang lebih luas. Kita Bapak Ibu, ada aturan kita nih, masuk masjid kaki apa? Langkah kakinya kan kiri, kanan. Masuk kamar mandi kiri, ya kiri, hajat. Keluar kamar mandi kanan. Tadi masjid mana? Masuk masjid kanan, keluar masjid gitu. Enak kali ya, kanan kiri gitu. Gimana yang betulnya itu? Masuk kamar mandi kiri, keluarnya kanan. Masuk masjid kanan, keluarnya kiri apa kanan Ustaz? Kanan. Kenapa? Di sini ada nampak dah. Ulama kita dah berbeda pendapat. Ikhtilaful ulama, mudarris, mawaddah. Dah kelihatan dah. Ada sebabnya dibahas sampai pelan-pelan. Begitu juga dalam beretika berhutang. Kalau tidak mampu punya berhutang, usang hutang. Biarlah makan nasi campur minyak, campur kecap sedikit, tawas. Ya kan? Ya dibahas Bapak Ibu. Dari kan kita maksakan diri, ya kan? Enak makanan itu sampai mana? Hah? Tenggorokan, keluarnya sama enggak? Hah? Baunya sama enggak? Tak kata orang apa? Secantik-cantik artis, seganteng-ganteng artis, kalau dia kentut tetap bau. Apa dia kejepit? Ih, bau kali itu. Katanya kan Ustaz, lain rasanya itu Ustaz. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang tiga hal yang mendasar inilah yang ingin saya sampaikan pada majelis ini. Dalam kitab ini tidak banyak-banyak Bapak Ibu, satu barisnya nih, yang dimana kitab ini kalau kita bahas secara detail lagi, waktu kita tidak sempat. Maknanya apa Bapak Ibu? Menyampaikan kepada kita nilai-nilai yang banyak orang tertinggal atau sepele atau tak pernah mengenal tentang itu. Nak bersedekah dia mendapatkan pahala 700 lipat ganda, ingin malam masuk surga Allah Subhanahu wa taala, ingin aman dia dari titian tadi surat tersebut, seluruhnya ada ilmunya. Jadi ini salah satu ilmu bagaimana kita mengeluarkan harta itu di jalan Allah, menafkahkan, menginfakkan yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, dan alhamdulillah lebih kurang 1 jam lebih. Ya Ustaz ya, tak maaf. Tadi saya sama beliau nawar-nawar sebenarnya. Ustaz, boleh saya ceramah 20 menit aja, saya bilang. Terserah kata dia. Rupanya udah 1 jam lebih. Dah masuk dalam waktu zuhur lagi. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi wawasan ilmu bagi kita, tambahan atau mengulang-ulang yang sudah kita ketahui. Mudah-mudahan majlis ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sempat tanya jawab Ustaz? Ada waktu kan? 10 menit lebih kurang sebelum zuhur. Silakan Bapak Ibu.
Belum. Apa tuh? Terakhir. Oh, yang lagi. Kita zuhurnya jam 3 ya kan? Baik. Pertanyaan ini berkait sama uang belanja. Kalau saya dah bahasanya uang belanja, memang jantungan saya Bapak. Nah. Iya kan Ustaz kan? Karena dah pertanggal hari ini berapa nih? 29. Saya ngasih uang belanja itu Bapak Ibu tanggal 30, maksimal 31. Lewat tanggal 1 dalam mulai itu penyanyi bekas tidak bersanji disitulah nanti dia. Alhamdulillah insyaallah. Jadi ini berkait dengan uang belanja. Kalau saya benarkan dulu Bapak Ibu bahwa yang namanya suami yang di rumah itu juga hakikatnya dia bekerja. Cuman secara zahir, secara ketentuan nampak realitasnya terlihat yang keluar rumah itu suami doang. Dia yang keluar rumah itu, dia juga mencari nafkah, dia juga segala macam, tapi segala apapun yang ada di rumah kewajiban dia hakikatnya. Semuanya kewajiban dia. Maka istri yang baik budi, walaupun namanya bukan si budi, ya kan Ustaz, tetap akan memberikan bantuan kebaikan untuk membantu suami supaya suami itu lancar mendapatkan rezeki. Walaupun tak semua gitu kadang. Kalau saya Bapak Ibu masih ada saya panggil orang bantu rumah gitu. Yang pastinya apa Bapak Ibu? Kalau untuk mencari rezeki ini, mencari kehidupan ini atau kerja ini, suami kerja, istri kerja. Karena itulah ada bahasa dalam kompilasi hukum Islam itu harta gono gini. Bahkan dalam ketentuan faraid namanya harta syarikat. Jadi artinya apa? Suami kerja, istri kerja. Kalau di Arab Saudi misalkan, si istri tak boleh keluar. Peraturan yang baru-baru nih yang boleh dia nyetir mobil ya kan Ustaz ya, keluar gitu. Itu pun dengan ketentuan-ketentuan yang menjaga iffahnya. Kalau di Saudi atau yang seharusnya bagaimana sebenarnya? Suami yang cari makan, suami yang ngurus anak, suami yang cuci piring, suami yang cuci pakaian. Ada suami macam begitu sekarang? Hah? Kalau ada saya jodohkan sama adik saya, betul. Ada nggak Bapak Ibu? Ada. Ustadz Ulil sampai pulang ke rumah nanti, balik rumah cuci piring. Habis itu apa lagi nanti? Besok subuh udah malam cuci pakaian. Ada. Sebelum tidur gosok dulu. Ada gitu suami? Kalau ada gitu suami apa kata orang lain? Yang bodoh lah katanya suami, jadi babu katanya. Padahal itu yang sebenarnya. Istri itu dimuliakan, ditempatkan. Sebagaimana istri itu juga harus mengerti tentang syariat. Maka istri yang dulu dengan istri yang sekarang beda. Kalau istri yang dulu dibilang begini, contoh maaf nih Bu ya, maaf kali. Bang, adek, abang mau kawin lagi, boleh nggak? Boleh. Istri dulu, istri sekarang parang yang keluar Ustaz. Parang yang keluar. Kenapa? Memang begitu. Bang, aku mau beli emas berapa? Sekilo, kasih duitnya. Sekarang, bang, beli emas berapa? Mahal kali, begitu. Beli berapa? 1 on aja lah katanya kan. Yang maaf kata Bapak Ibu, ini bicara masalah tentang kewajiban suami dan istri. Makanya istri yang sekarang ini tidak terima dengan perkara-perkara yang agak aneh. Kenapa? Dari sejak awal syariat itu belum dibina. Makanya istri yang solehah itu dengan niat yang baik sebenarnya bantu suami. Lalu berkait dengan rezeki tadi, maka ini uang belanja semisal saya.
sekian, saya sebutlah ya kan, sekian yang saya kasih untuk orang rumah, untuk sebulan tuh lain dari listrik, lain dari yang segala macam, lain dari beras yang saya bawa ke rumah, untuk hanya kebutuhan pokok, isi kulkas. Nah, isi kulkas ini uangnya segala macam, keperluan anak, jajan dan segala macam dari saya semua. Jadi ketika ada bahasa seperti itu, itulah yang mengikat. Maka dalam bahasa agama ini, ketika ada akad untuk misalkan contoh hartaku, hartamu, hartamu, hartaku, itulah yang menjadi ikatan membuktikan bahwa harta dia itu sah-sah aja dipakai. Ketika sudah mencukupi untuk uang nafkah, untuk belanja rumah, berlebih uang tadi itu harusnya kalau secara ketentuan agamanya, uang itu balik dipulangkan sama suami. Itu yang sebenarnya. Melainkan secara adat kebiasaan suami tidak menuntut dan suami ridho akan uang yang berlebih tadi. Tapi biasanya kadang istri ini kalau berlebih dia diam aja, Ustaz. Kalau kurang lapor dia. Jangankan kelapor sama saya, ngelapor sama mak saya kemarin gitu ya. Kurang katanya. Padahal maaf kata kalau dikaji-kaji Bapak Ibu itu tergantung sama si orang rumahnya sebenarnya. Makanya saya Bapak Ibu enggak tahu saya berapa harga cabai, bawang, tomat, saya enggak tahu. Sampai detik ini enggak tahu. Kalau di Timur Tengah dulu kita yang belanja, Ustaz ya. Laki-laki yang belanja semua, makanya laki-laki dari Timur Tengah itu agak spesial dia. Bisa masak, bisa nyapu, bisa nyuci, semua bisa. Alhamdulillah, insyaallah. Makanya jatah kami harusnya 2 ya kan Ustaz ya. Ustaz Fauzannya dia mau nyediain 2, apalagi kita ya kan Ustaz. Harusnya begitu Bapak Ibu. Jadi artinya bahwa ketika tidak ada akad, ini kebalikannya Ibu, tidak ada akad dari suami atau tidak mengizinkan suami, tak boleh. Tak bantu emak kandung sendiri pun harus izin dulu sama suami. Melainkan dengan bahasa cinta sayang dari suami istri. Bahasa saya tadi, hartaku, harta saya, harta yang ada saat ini milik kita bersama, baru enak. Maka istri yang pintar akan mengajak suaminya seperti itu. Bang, apa yang ada milik kita berdua kan bang? Iya. Enak gitu. Mau cerai hidup, mau cerai mati, ketika cerai hidup harta itu potong 2. Tapi kalau suami yang pintar, tahu dia tentang hukum tadi, bang, harta ini milik kita bersama ya, nggak bisa lah katanya kan. Mana bisa gitu kan. Nah, tergantung Bapak Ibu. Jadi semua yang ada saat ini bergantung dengan akdal atau akdul mu'atiyah, akad saling memberinya ada apa tidak. Kalau tak ada, tidak boleh. Izinlah. Walaupun kecuali harta itu memang rezeki dari kita yang Ibu mungkin tahu sendiri. Kita kerja atau ada harta yang kita bawa sebelum nikah atau ada harta yang diberikan oleh keluarga kita, kawan kita, itu memang milik kita. Mau berapapun banyaknya dapatnya, selama tidak menghilangkan nilai nafkah kekurangan dari suami, sah untuk dikasih kemana pun boleh. Tapi kalau ini harta yang memang tok dari suami, tunggu dulu. Jangan asal-asal memberi, nanti tiba-tiba ada perkara yang ribut, apa dia bilang, aku yang ngasih kau belanja, katanya. Itu bahasa pasti keluar. Kenapa? Udah bergabung dengan setan, kemasukan setan suami tadi ini, ributlah rumah tangga. Kenapa? Faktor yang paling sering saya jumpai di masyarakat, yang membuat runtuhnya rumah tangga tersebut, hancurnya rumah tangga, apa diantaranya? Pertama, ekonomi. Bukan karena kurang nafkah, dengan sebab-sebab yang tadi lah misalkan. Yang kedua apa? Selingkuh. Itu aja Bapak Ibu. Kalau saya mau selingkuh, hancur rumah tangga. Nah, kalau tak mau, alhamdulillah. Begitulah dalam rumah tangga. Kalau enggak dua itu aja itu. Kalau aman nafkahnya, suami keluar rumah tak jelalatan katanya, insya Allah sampai akhir hayat. Nah itu aja mungkin jawaban saya Ibu pada malam siang hari ini, insya Allah bermanfaat.